Selamat bertemu kembali pada rangkaian kuliah. Kali ini kita ingin berbicara mengenai anti turunan. Jadi lawan dari turunan. Jadi kalau biasanya kita punya fungsi fx, kemudian kita cari f aksen x, fungsi turunannya. Sekarang anti turunan kurang lebih kebalikannya. Jadi diketahui ini mau dicari fx. Nah, jadi misalkan diketahui y sama dengan fx, turunan dari fungsi itu dengan asumsi bahwa fungsinya mempunyai turunan, misalkan seperti ini, maka fungsi fx ini yang disebut sebagai anti turunan dari fx ya, jadi kebalikannya. Kalau fx ini adalah turunannya dari ini, maka yang fx ini adalah anti turunan dari itu. Jadi secara resmi didefinisikan fungsi fx disebut anti turunan dari fungsi fx kecil jika diturunkan kembali ke fx-nya kembali. Sebagai contoh, kalau saya punya seperti ini, maka turunannya ini. Tetapi fungsi ini anti turunannya juga mempunyai bentuk yang sama ya. Jadi di sini kelihatan bahwa anti turunan dari suatu fungsi itu tidak tunggal. Ya, tidak tunggal. Tetapi perhatikan bahwa bagaimana dengan selisihnya ya, antara fx dengan gx. Ya, dalam hal ini adalah suatu konstanta. Nah, hal ini memang berlaku umum. Kita lihat teoremanya. Kalau saya punya dua buah fungsi yang merupakan anti turunan dari fx, ya, jadi anti turunan itu bisa ada lebih dari satu, maka antar mereka hanya berbeda konstan, ya, jadi selisihnya. Buktinya kita cari selisihnya, dan karena f aksen dan g aksen itu sama, maka h aksennya itu turunannya 0. Nah, apa yang terjadi kalau hx-nya itu tidak konstan? Tidak konstan artinya apa? Ada dua buah titik sehingga nilai dari h itu berbeda. Atau dengan kata lain, selisihnya tidak 0. Nah, dalam hal seperti itu, menurut teorema nilai rata-rata, tentu bisa dicari C yang terletak di antara X1 dan X2. Dalam hal ini, H aksen C itu juga memenuhi ini. Jadi dia sama dengan 0. Tetapi kita tahu bahwa HX1 ini tidak sama dengan HX2. Jadi di sini terjadi suatu kontradiksi. Ya, suatu kontradiksi. Oleh karena itu, asumsi bahwa dia tidak konstan itu salah. Yang benar adalah Hx-nya itu konstan. Jadi jika fx maka anti turunannya adalah tentu sama dengan x kuadrat, sebab kalau saya turunkan kembali ke sana ya, dan konstanta itu kalau diturunkan juga sama dengan 0 ya. Jadi kita lihat sekarang kalau saya punya fungsi yang berbeda konstan seperti ini, nilai turunannya adalah garis singgungnya, gradien dari garis singgungnya. Kita lihat bahwa pada titik X yang ini nilainya semua sama semua. Ya, kita lihat untuk berbagai titik 0 ya, makin lama makin besar ya. Jadi anti turunan itu dapat dibayangkan sebagai berbagai fungsi-fungsi yang selisih konstan ini. Nah, penulisannya kalau fx itu merupakan anti turunan dari fx, anti turunan ini akan ditulis sebagai integral ya, fx dx plus suatu konstanta yang tadi itu. Ya. Nah, perhatikan bahwa variabel x ini tidak memegang peranan. Jadi tulisan ini dengan tulisan ini maknanya sama.
karena kita hanya memerlukan bukan X-nya atau S-nya, tetapi formulanya, ya, formula dari F-nya itu. Oleh karena itu, ini akan selalu sama saja artinya. Ya. Nah, tambahannya, kita mengetahui bahwa kalau N-nya bilangan rasional dan Fx itu sama dengan Xn plus 1, maka F aksen X itu adalah seperti ini. Jadi artinya, kalau sekarang saya punya fungsi ini saja, ya, maka kita lihat bahwa hasilnya itu adalah 1/n plus 1, xn plus 1, ya. Sebab kalau saya turunkan dia kembali lagi ke bentuk yang di dalam itu. Dan jangan lupa adanya tambahan konstanta. Perhatikan bahwa di sini tentu n-nya tidak boleh sama dengan min 1. Jika n-nya min 1, nah ini kita akan tunggu tanggal mainnya. Ya, tapi ini belum, ya, saat ini belum cukup umur untuk mengikuti ini. Nah, aturan yang lain, kalau fx-nya sin ax, maka f aksennya dapat diduga yaitu sama dengan a cos kx. Jadi, integral dari cos ax dx adalah seperti ini. Sin ax dx. Nah, seperti ini, ya. Nah, sifat yang lain, kita mengetahui bahwa turunan dan jumlah fungsi itu dapat ditukar urutannya, yaitu apa? Dijumlahkan dulu, kemudian diturunkan, sama saja dengan diturunkan masing-masing, baru kemudian dijumlahkan. Dengan demikian pula dengan integral, karena ini sekedar kebalikan di atas. Ya, jadi kita lihat bahwa kalau saya mempunyai integral dari jumlah suatu fungsi, itu dapat dihitung sebagai integral dari masing-masing. Ya, jadi ini dijumlahkan, kemudian diintegralkan, akan sama saja diintegralkan masing-masing, kemudian dijumlahkan. Kita mengetahui bahwa kalau suatu fungsi dikalikan dengan konstanta, maka hasilnya seperti itu. Dengan demikian, integralnya adalah seperti itu. Sebagai contoh, saya kira ini Pak Guru sering memberikan ini. Ya, jadi integral jumlah bisa diintegralkan masing-masing. Kemudian kita hitung, perhatikan ada konstanta C1, di sini ada konstanta C2, tapi karena konstanta itu juga belum diketahui, kita dapat menuliskannya menjadi 1. Ya, jadi ini C itu di situ adalah jumlah dari dua buah konstanta yang sembarang itu. Nah, kalau seperti ini, ya saat ini tidak ada cara lain yaitu kita buka, ya, dari x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus 1, kemudian jumlah terdapat penjumlahan beberapa fungsi, integralnya dapat dilakukan satu per satu. Ya, dan hasilnya konstantanya sekaligus ditulis bersama-sama. Nah, ingat aturan rantai? Ya. Kalau kita punya fungsi gx r plus 1, ya, dengan r-nya itu bilangan rasional nanti, turunannya adalah seperti itu. Ya. Jadi kalau begitu, integral dari fungsi ini berapa? Oke. Dan di situ dapat dituliskan integral dari gx pangkat r, r-nya harus bilangan rasional dan tentu tidak sama dengan min 1, dapat ditulis seperti ini. Nah, contohnya bagaimana menghitung integral itu. Nah, tentu saja kita bisa saja membuka tanda kurung ini, tetapi mungkin perlu sabar dan tempat yang tidak cukup, tetapi kita dapat melakukannya dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan aturan rantai. Jadi kalau gx-nya sama dengan x pangkat 4 plus 3x,
turunannya adalah seperti ini dan turunannya itu terletak di sini ya. Jadi biasanya ini turunannya ada di luarnya. Ya. Oke. Nah, berikutnya dengan demikian integralnya tinggal menggunakan formula yang tadi itu. Yaitu sepertiga puluh satu seperti ini. Bagaimana dengan bentuk berikutnya? Bentuk berikutnya saya kira sama. Di sini Gx-nya bisa diduga. Oke. Ya, sampai di sini hasil bab